Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa di masa pandemi COVID-19 ini. Selalu patuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak dimanapun kita berada. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kori Azmil Mofiroh. Saya sebagai moderator dari kelompok 4 sekaligus pemateri dalam kesempatan kali ini. Di sini, kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teori perkembangan anak dalam mata kuliah Konsep Dasar PAUD dengan dosen pengampu Ibu Laili Nur Aisyah, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Di mana anggota kelompok 4 ada 2, yaitu saya sendiri, Kori Azmil Mofiroh dengan NIM 21020205026, dan juga ada Nabila Andini Maulidiah dengan NIM 21020205007. Oke, langsung saja, ini dia pemaparan dari kelompok 4. Sebelum kita membahas tentang teori perkembangan anak, kita bahas dulu nih, apa sih sebenarnya pengertian dari perkembangan anak itu sendiri? Kita semua sudah tidak asing ya dengan istilah perkembangan. Jadi perkembangan itu memiliki pengertian di mana terdapat struktur yang terorganisasikan dan memiliki fungsi tertentu. Jadi perkembangan ini merupakan proses menuju kedewasaan. Perkembangan ini juga berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fungsional dan berlangsung seumur hidup. Misalnya, fungsional telinga yang akan mengalami penurunan fungsi pendengaran seiring bertambahnya usia. Maka tidak heran ya kakek kita, nenek kita itu mengalami penurunan fungsi pendengaran. Pendengarannya kurang baik ketika usia-usia lanjut. Kemudian, menurut Hurlock, pada dasarnya perkembangan itu terdapat 2 proses, yaitu pertumbuhan atau evolusi dan kemunduran atau involusi. Nah, evolusi dan involusi ini berjalan secara beriringan dalam proses perkembangan manusia. Hal ini dapat dilihat ketika anak bayi saat mengalami pertumbuhan gigi. Nah, pada saat yang bersamaan juga dia akan mengalami rasa sakit dan rasa sakit ini diakibatkan oleh pertumbuhan gigi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan ini tidak melulu bermakna tentang pertumbuhan, tentang kemajuan, tetapi juga bermakna tentang kemunduran atau involusi. Anak-anak usia dini ini disebut juga berada pada masa keemasan atau golden age. Kenapa demikian? Karena pada masa tersebut anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang luar biasa, seperti pertumbuhan sel-sel otak, kemampuan bicara, berinteraksi dengan orang lain, berjalan, melompat, berlari, dan sebagainya. Jadi kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang calon orang tua, itu penting sekali memahami tentang teori perkembangan anak. Agar apa? Agar anak-anak kita kelak pertumbuhan dan perkembangannya itu dapat berjalan secara optimal. Pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita nantinya tidak terhambat, seperti itu. Nah, sebagai calon pendidik juga penting banget belajar tentang teori perkembangan anak, karena nantinya itu untuk perencanaan, pengajaran, dan evaluasi yang tepat dalam program atau proses belajar mengajar untuk anak usia dini. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori perkembangan anak. Yang pertama kita akan membahas tentang teori perkembangan anak menurut behavioris teori. Teori behaviorisme menyatakan bahwa perilaku dapat dibentuk oleh respon yang mengikuti tindakan tertentu. Nah, pencetus dari behavioris teori ini ada 3. Yang pertama ada John B. Watson, ada Edward Thorndike, dan yang terakhir ada B.F. Skinner. Nah, di antara ketiganya ini, B.F. Skinner lah yang merupakan penemu ilmuwan yang terkenal dalam teori behaviorisme dalam behaviorisme modern. B.F. Skinner ini lahir di
Susquehanna, Pennsylvania pada tahun 1904, dan Skinner ini mengambil studi psikologi di Harvard University dan berhasil meraih gelar PhD dalam waktu 3 tahun. Dia kemudian menjadi akademisi di University of Minnesota, Indiana University, dan terakhir di Harvard University. Menurut Skinner, perilaku dapat terbentuk dari adanya penguatan dari lingkungan. Skinner sendiri dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan eksperimen terhadap hewan, seperti subjek hewan tikus dan juga merpati. Dalam teorinya, Skinner menempatkan reinforcement atau penguatan sebagai dasar dari perilaku. Dan Skinner membedakan dua jenis perilaku. Yang pertama adalah respondent behavior dan yang kedua adalah operant behavior. Kita bahas dulu nih, apa sih respondent behavior ini? Respondent behavior melibatkan respon yang dibuat atau ditimbulkan oleh stimulus khusus. Contohnya, ketika lutut kita diberikan ketukan oleh palu, maka akan muncul refleks kaki yang tersentak. Nah, jadi perilaku refleks kaki yang tersentak ini tidak dipelajari namun terjadi secara otomatis tanpa kita sadari. Nah, inilah yang disebut dengan respondent behavior. Kemudian tingkatan yang lebih tinggi adalah perilaku yang dipelajari atau disebut dengan conditioning yang dicetuskan oleh Ivan Pavlov yang kemudian dikembangkan oleh John B. Watson sebagai metode penelitian dasar dalam teori behaviorisme. Salah satu eksperimen Pavlov yang terkenal yaitu adalah classical conditioning, di mana Pavlov ini menggunakan hewan sebagai objek penelitiannya, yaitu adalah anjing. Nah, Pavlov ini mulanya membunyikan lonceng, membunyikan bel ya kepada anjing sesaat sebelum memberikan anjing ini makanan. Nah, untuk merespon, pada awalnya anjing ini mengeluarkan air liur sebagai respon dari makanan, bukan bunyi dari bel itu sendiri. Nah, kemudian setelah beberapa kali dilakukan uji coba seperti ini, Pavlov selalu membunyikan bel terhadap anjing dan diikuti dengan pemberian makanan. Nah, anjing ini selalu mengeluarkan air liur. Nah, pada suatu ketika Pavlov hanya membunyikan bel tanpa memberikan anjing ini makanan. Tapi anjing ini tetap mengeluarkan air liur, gitu ya. Nah, jadi anjing ini mengeluarkan air liur meski hanya dibunyikan bel tanpa disertai dengan pemberian makanan. Nah, proses ini disebut dengan classical conditioning atau perilaku yang dipelajari. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis perilaku yang kedua menurut B.F. Skinner, yaitu adalah operant behavior. Jadi operant behavior ini lebih menekankan perilaku muncul karena pengaruh lingkungan melalui penguatan. Skinner mengilustrasikan dengan proses operant conditioning, yaitu proses mengubah konsekuensi terhadap respon perilaku yang ditunjukkan sehingga nantinya berpengaruh pada respon perilaku berikutnya. Penerapan operant conditioning ini sendiri dapat dilakukan melalui yang pertama adalah token ekonomi. Misalnya, dalam suatu kelas, seorang guru memberikan tugas kepada anak-anaknya ya, kepada muridnya. Oke anak-anak, hari ini kalian ibu berikan tugas untuk menggambar sebuah lingkaran. Nah, nanti siapa yang cepat dalam mengerjakan penulisan lingkaran ini, kalian akan ibu kasih token. Nah, nantinya token ini kalian bisa ditukarkan makanan nanti di kantin sekolah ya, gitu. Nah, jadi perilaku si ibu guru ini merupakan penerapan dari token ekonomis yang diharapkan bahwa anak didik ini dapat semangat mengerjakan tugasnya seperti itu. Yang kedua adalah punishment, hukuman. Nah, ketika seorang anak bermain HP terus-menerus, menonton televisi terus-menerus, bermain dengan temannya, bermain layangan terus-menerus sampai lupa waktu gitu ya. Nah, jadi orang tua dapat melakukan punishment, hukuman kepada anak ini. Misalnya dengan tidak memberikan uang saku seperti itu.
kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah negative reinforcement, penguatan negatif gitu ya. Contohnya, dalam suatu kelas nih, ketika seorang guru menerangkan pelajaran gitu ya, menerangkan tentang misalnya nyanyi, misalnya menulis huruf A, B, C, D gitu ya. Nah, ada satu orang murid yang rame sendiri, tidak mendengarkan guru mengajar gitu ya. Nah, jadi guru ini dapat melakukan penguatan negatif agar perilaku anak ini dapat berubah di kemudian hari. Seperti apa? Seperti dengan menegurnya, "Nak, gak boleh rame, ibu guru sedang mengajar. Kalian harus mendengarkan apa yang ibu guru sampaikan, biar nantinya kalian menjadi pintar," gitu ya. Atau dengan melakukan gestur tubuh seperti mengerutkan kening dahi gitu ya. Atau juga dengan melakukan memasang wajah yang kecewa gitu, dengan harapan agar si anak ini yang rame tadi tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah positive reinforcement atau penguatan positif, yaitu penguatan yang diberikan kepada ketika perilaku yang diharapkan muncul gitu. Misalnya, seorang guru ini berharap anak didiknya itu menyelesaikan tugas dengan baik, dengan benar, dengan cepat gitu ya. Nah, ketika anak didik ini dapat memenuhi keinginan guru, misalnya ada satu orang anak yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, dengan benar, dengan cepat, nah maka guru ini memberikan positive reinforcement atau penguatan positif agar apa? Dengan harapan anak ini dapat mempertahankan perilaku yang baik ini gitu ya. Dengan misalnya guru ini memberikan positive reinforcement yang seperti memberikan jempol, memberikan tepuk tangan, memberikan bintang, memberikan nilai 100 gitu, dan juga bisa diberikan hadiah-hadiah kecil lainnya seperti itu. Beberapa ahli menyampaikan bahwa pemberian positive reinforcement, penguatan positif ini dipandang lebih efektif daripada menggunakan punishment ataupun negative reinforcement, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teori perkembangan anak menurut Maturationis teori. Nah, dalam teori ini menekankan pada tahap perkembangan masing-masing anak. Ada 3 ahli penemu teori Maturationis ini. Yang pertama ada Hall, ada Rousseau, dan juga ada Arnold Gesell. Nah, ketiganya ini percaya bahwa anak perkembangan anak itu seperti benih yang ditanam dalam media tanah yang subur, kemudian diberikan nutrisi yang baik, penyiraman air yang cukup, dan juga sinar matahari yang bagus juga. Nah, kemudian nantinya benih ini akan tumbuh, akan berkembang menjadi buah yang bagus juga, seperti itu. Sama halnya dengan perkembangan anak gitu. Ketika anak ini diberikan nutrisi yang baik, gizi yang bagus, maka perkembangan anak ini akan berjalan secara optimal, perkembangannya tidak terhambat, seperti itu ya. Nah, dari ketiga ahli penemu teori Maturationis ini, yang paling terkenal adalah karyanya Arnold Gesell gitu ya. Nah, jadi Arnold Gesell sendiri ini lahir di Alma, Wisconsin pada tahun 1880. Literatur Gesell banyak menggambarkan tentang pertumbuhan dan perkembangan dalam hal kedewasaan anak-anak. Dalam teori Maturationis ini, seorang anak itu berkembang sesuai dengan potensinya apabila ditempatkan pada lingkungan yang optimal. Begitu pula sebaliknya, perkembangan anak akan terhambat, akan melambat, akan terbelakang jika lingkungannya tidak optimal, tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak tersebut. Misalnya, seorang anak memiliki bakat menyanyi gitu ya. Nah, maka si anak ini ya ditempatkan pada tempat seperti les menyanyi, tempat kursus menyanyi gitu. Nah, jadi potensinya ini akan berkembang gitu. Begitu pula sebaliknya, jika anak ini memiliki potensi bakat menyanyi tapi ditempatkan pada kursus-kursus seperti melukis, kemudian menari, nah potensinya akan
tidak sesuai gitu ya dengan lingkungannya gitu, potensinya akan terhambat seperti itu karena tidak sesuai dengan bakat dan minatnya seperti itu. Nah, di sekolah-sekolah juga banyak yang terus menyaring anak-anaknya, murid-muridnya untuk masuk ke program akademik berdasarkan tes perkembangan yang dikembangkan oleh Institut Gesell ini seperti itu. Oke, setelah membahas tentang teori maturasionis, kita akan lanjut membahas tentang teori perkembangan anak menurut Ecological System Theory yang akan disampaikan oleh Nabila Wahyuandini. Untuk Nabila, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menerangkan mengenai teori ekologi menurut Bronfenbrenner. Apa sih yang dimaksud dengan teori ekologi ini? Baik, kita simak teori yang dikemukakan oleh Uni Bronfenbrenner. Dalam teorinya, ia berpendapat bahwasanya teori ekologi dalam perkembangan anak umumnya lebih menekankan pada interaksi fisik dan sosial dalam lingkungan pembelajaran, dan lebih memperhatikan faktor dalam daripada faktor luar yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Jadi, maksudnya adalah teori ini menguraikan tentang seseorang individu yang akan berkembang jika dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor apa saja? Ada berbagai lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua, lingkungan masyarakat, dan yang ketiga, lingkungan sekolah. Di dalam lingkungan keluarga, kita bisa menarik contoh, yakni seseorang anak mencoba meniru apa yang dilakukan kedua orang tuanya. Yang tadinya sang ayah duduk dengan membaca koran, tiba-tiba anaknya ikutan duduk dengan membaca buku. Dan ada lagi loh contoh yang lainnya, yaitu ibunya sedang menyapu. Tiba-tiba anak tersebut memperhatikan dengan seksama pastinya. Dan kemudian setelah ibunya selesai, ternyata anak tersebut menirukan apa yang dilakukan ibunya itu. Itu adalah merupakan contoh kecil yang ada di lingkungan keluarga. Adapun contoh di lingkungan masyarakat, kalian bisa lihat bahwasanya anak akan memperhatikan atau memperagakan apa yang mereka lihat. Misalnya ada seseorang penjual kue yang pastinya penjual tersebut menawarkan apa yang dia jual. Dengan tidak menutup kemungkinan, anak tersebut akan memperlakukan dengan memperagakan yang sama. Ada lagi nih, misalnya seseorang anak berjalan-jalan dengan orang tuanya. Di pinggir jalan, dia melihat seseorang yang sedang berlatih menari. Dan tidak menutup kemungkinan, anak tersebut akan ikut menari. Jadi, kita sebagai pendidik yang baik, diharapkan untuk bisa mengembangkan potensi anak tersebut. Dengan demikian, anak tersebut bisa menghargai situasi sosial yang ada di lingkungan peserta didik. Teori selanjutnya adalah teori kecerdasan jamak atau multiple intelligence theory. Teori ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Howard Gardner. Dalam asumsinya dikatakan bahwa setiap anak yang lahir di dunia memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena setiap anak yang dilahirkan ke dunia memiliki motorik yang beragam. Di antaranya ada kekaguman, keingintahuan, spontanitas, vitalitas, dan fleksibilitas. Tentu masih banyak lagi kesenangan lainnya sebagainya, sehingga tidak menutup kemungkinan anak-anak akan secara langsung menguasai simbolik-simbolik yang rumit dengan otak yang cemerlang, kepribadian sensitif, dan akselerasi terhadap setiap simulasi yang dilalui tanpa pendidikan secara formal. Misalnya nih, ada sebuah contoh, seorang anak ada yang jago berolahraga, tapi matematikanya biasa aja. Ada juga yang nilai matematikanya tinggi, tetapi pelajaran seni budayanya biasa aja. Hal ini yang membuat terangkatnya teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Dalam teori multiple intelligence terdapat beberapa prinsip yang dikemukakan oleh Armstrong pada tahun 1994. Yang pertama, prinsip yang mengemukakan setiap anak memiliki semua jenis kecerdasan. Dalam teori ini mengemukakan bahwa anak memiliki kemampuan berdasarkan 8 jenis intelijensi kecerdasan.
Kecerdasan tersebut memiliki fungsi yang selaras secara unik dalam setiap individu. Jadi ada 8 jenis kecerdasan. Yang pertama kecerdasan linguistik, kecerdasan spasial, kecerdasan matematika atau logika, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan sosial, dan kecerdasan naturalis. 8 jenis kecerdasan tersebut akan saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Prinsip yang kedua, kebanyakan anak berkemampuan mengembangkan potensi kecerdasan pada tingkat kemampuan yang memadai. Maksud dari prinsip ini, menurut Howard Gardner, meyakinkan bahwa setiap anak memiliki kemampuan yang dikembangkan pada tingkat yang memadai. Jadi, anak tersebut jika diberikan dorongan pembelajaran sesuai dengan usianya, maka anak tersebut akan terlihat perkembangannya. Untuk yang ketiga, kecerdasan biasanya bekerja sama dengan kompleks. Maksudnya, kecerdasan tidak bisa berdiri sendiri kecuali pada kasus yang tertentu dan sangat langka pada fungsinya. Jadi kecerdasan itu saling berinteraksi dalam fungsinya antara satu kecerdasan dengan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 8 jenis kecerdasan yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kemampuan ini anak bisa memahami struktur bahasa, bunyi dalam bahasa, pemaknaan bahasa, dan penggunaan bahasa. Anak yang berkecerdasan linguistik mempunyai ciri-ciri yang menonjol, yakni senang berbicara di depan umum, senang bercerita dengan teman-temannya maupun keluarganya, senang mengeja kata-kata yang mudah dan tepat, senang berkata dengan tepat, khususnya jika berkaitan dengan pengalamannya. Dan yang terakhir, memiliki kosakata yang banyak dari anak seusianya. Yang kedua, kecerdasan spasial. Kemampuan ini, anak bisa mengenal dan ciri-ciri anak tersebut biasanya didominasi oleh gambar, penangkapan data dengan bentuk visual seperti infografis, penggambaran, melukis, dan membuat visual art. Kecerdasan yang ketiga yaitu matematika atau logika. Dalam konsep ini menerangkan bahwa peserta didik dapat secara efektif menggunakan bilangan dan tinggi dalam berargumentasi dan lebih peka terhadap pola-pola logis dan berhubungan dalam pemecahan logika. Yang keempat merupakan kecerdasan kinestetik. Adalah orang yang belajar dengan cara turun langsung ke lapangan atau menyentuh langsung objek yang dipelajari. Itu artinya, jika kamu termasuk ke dalam tipe kecerdasan kinestetik, maka berkemampuan dan berinteraksi fisik lewat gerakan tubuh untuk mendukung proses belajar dengan tujuan mentransformasikan benda. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan kinestetik antara lain mahir dalam bidang olahraga maupun olah tubuh, suka membuat berbagai kerajinan, lebih mudah mengingat sesuatu yang dilakukan sendiri dibanding hanya melihat atau mendengarkan. Yang kelima, kecerdasan musikal. Dalam kecerdasan ini menerangkan bahwa peserta didik senang melibatkan media suara dan musik dalam kegiatan belajar. Jadi, seorang yang mempunyai kecerdasan auditory memiliki ciri-ciri dengan tipe kecerdasan yang mudah mengenali pola nada, lagu, dan alunan melodi, serta senang belajar sambil mendengarkan musik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini menerangkan bahwa peserta didik dapat memotivasi dirinya yang lebih memilih tergantung pada sebuah kelompok. Dan tidak hanya itu, anak bisa memiliki kemampuan untuk membedakan hal-hal dari banyak jenis. Tanda interpersonal juga memiliki interaksi yang secara efektif terhadap perlakuan, secara pragmatis. Kecerdasan sosial. Dalam kecerdasan ini menerangkan bahwa peserta didik punya kelebihan menjalin interaksi dengan orang lain dengan kegiatan berkaitan dengan komunitas maupun grup. Jadi, anak yang memiliki kecerdasan sosial memiliki kemampuan komunikasi verbal ataupun nonverbal yang baik dan mampu melihatkan suatu kondisi dari berbagai perspektif yang menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain. Selain itu, juga mahir menyesuaikan diri atau menyelesaikan masalah di dalam keluarganya ataupun di lingkungannya. Terakhir adalah kecerdasan naturalis. Pada kecerdasan ini menerangkan bahwa anak lebih menekankan pada objek alam. Maksudnya adalah kecerdasan ini yang sensitif untuk disimulasikan dalam semua aspek yang mencakup alam. Jadi, misalkan seseorang atau anak yang berkeinginan untuk memelihara dan melindungi sumber-sumber
alam, misalnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, itulah hasil diskusi kami dan presentasi kami dari kelompok 4, di mana kita membahas teori perkembangan anak menurut 4 teori. Apa saja teman-teman? Yang pertama adalah teori perkembangan anak menurut behaviorist theory. Yang kedua, menurut maturationist theory. Benar sekali. Yang ketiga adalah ecological system theory. Dan yang terakhir adalah teori perkembangan anak menurut multiple intelligence theory atau disebut juga kecerdasan jamak menurut Howard Gardner. Oke, saya Kori Azmil Mafiro sebagai moderator sekaligus pemateri dan mewakili teman saya Nabila Wahyu Andini. Mohon maaf apabila ada salah kata baik itu ucapan maupun perbuatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.